sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, dia akan menjadi dengan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak dilakukan secara demokratis karena saya juga masih mendengar bahwa masih terjadi kecurangan di mana-mana, sehingga kita yang mempunyai hak justru yang harus terus mengamati bagaimana hak kita itu dapat berjalan di tempat, dalam artian suara kita memang benar-benar dapat dihitung dengan baik, tidak nantinya akan dimanipulir. Karena dengan demikianlah maka di Indonesia ini kita bisa membuka sebuah lembaran baru di dalam pemilu umum yang dilakukan 2 tahapan, yaitu yang pertama pemilu legislatif dan yang kedua adalah pemilu untuk jabatan seorang presiden dan wakil presiden. Artinya secara substansial kita akan mencari pemimpin untuk waktu yang 5 tahun. Hal inilah yang seharusnya didengar oleh masyarakat yang saya kira masih belum menentukan sikapnya untuk bisa mendengarkan suara saya untuk mempergunakan TPS yang ada, karena memang yang namanya hak. Jadi jangan merasa ragu untuk masuk ke TPS, dapat mempergunakan KTP, karena hak itu adalah lebih daripada masalah teknis, yaitu jam yang ditentukan, lalu kertas yang katanya sudah habis. Yang paling penting adalah pergunakanlah hak saudara-saudara untuk kita membuka sebuah lembaran baru di dalam pemilu 2014 ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga bangsa yang telah melakukan dengan baik untuk mempergunakan haknya. Dan marilah sekali lagi, karena ini adalah pesta demokrasi, jangan ada yang menodai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam proses pemilunya atau teknisnya itu kan ada 2 tahap, yaitu perhitungan awal di proses TPS, yaitu sejak nyoblos sampai nanti diangkat ke dalam KPU atau pusat. Nah, yang menjadi suatu hal yang saya juga menghimbau kepada seluruh penyelenggara, yaitu supaya perhitungan di IT, di mesin penghitungan akhir, itu jangan terjadi manipulasi seperti pada waktu-waktu yang lalu. Sehingga dengan demikian kita benar-benar rakyat bisa mendapatkan suara real, seberapa sebenarnya mereka telah mempergunakan hak pilihnya. Saya kira karena saksi itu tentunya bukannya berarti tidak ada, mungkin dia ada di luar. Jadi sekarang ini justru masyarakatlah, karena haknya yang telah diberikan, masyarakat harus terus berbondong-bondong pada tahap pertama ini untuk terus menghitung, baik di TPS sampai di tingkat kecamatan dan terus kelurahan dan sebagainya sampai di tingkat pusat. Nah, di tingkat pusat itulah yang akan terus dihitung dan di sana biasanya terjadi manipulasi. Dan saya sebagai ketua umum partai yang telah bertahun-tahun mengikuti pemilu yang ada di Indonesia ini, sangat berharap bahwa pemilu kali ini diikuti oleh seluruh warga bangsa, karena saya melihat di luar negeri saja antusiasmenya luar biasa.
itu menunjukkan bahwa seharusnya di Indonesia pun demikian pula. Dan yang berikutnya, siapapun harusnya menjaga ketenangan dan untuk terus seperti kita sebagai satu bangsa yang satu. Saya berharap rakyat Indonesia akan terus mengawal pemilu ini supaya betul-betul menjadi sebuah pemilu yang sangat demokratis di Indonesia. Kalau yang pertama, kalau tadi menyebut gajah sama semut, cerita gajah semut itu, akhirnya semut yang menang loh. Yang kedua, masalah MD3 itu merupakan sebuah undang-undang. Jadi sebenarnya tidak bisa dengan cara begitu saja lalu dirubah-rubah. Sebuah undang-undang itu terdiri dari pasal-pasal yang sudah jelas. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh pasal yang ada itu telah dipergunakan? Karena kalau tidak, akhirnya yang akan tercerminkan di DPR itu hanyalah bagaimana yang namanya mayoritas itu hanya akan menekan yang namanya minoritas. Kita sudah tahu bahwa tentu saja silakan saja siapa yang mau bergabung dengan siapa. Tapi kalau cara-cara seperti ini dilakukan, maka saya merasa sangat prihatin. Untuk itu memang kita harus melihat lagi bagaimana undang-undang MD3 itu telah dilakukan. Pada 2009 kita, karena bukan sebagai partai pemenang, itu sangat menghargai apapun yang dilakukan pada waktu itu oleh partai pemenang. Dan seharusnya itulah etika berpolitik yang baik. Dengan demikian maka kehidupan musyawarah untuk mufakat itu dapat dilakukan oleh DPR kita. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan didorong, ntar kena Yang belakang dorong. Salam gajah. Bu Mega.